Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati dakhala al-jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat kepada seluruh pengurus masjid, dan yang terhormat juga kepada para orang tua kami, alim ulama kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, terkhusus kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada maghrib kali ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua berupa nikmat kesehatan, kesempatan, terkhusus nikmat keimanan. Dengan ketiga nikmat tersebut, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita semua masih dapat melaksanakan aktivitas, rutinitas dan kegiatan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasalah mengistiqamahkan ketiga nikmat tersebut kepada kita semua, supaya kita dapat menghabiskan di sisa-sisa umur kita untuk senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada sang proklamator alam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita bacakan, kita kirimkan dan kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan salawat tadilah menjadi asbab kepada kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini di pertemuan yang penuh dengan keberkahan ini, tema tausiah kita adalah tentang keistimewaan dan kemuliaan bulan Muharram. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu di antara 4 bulan yang sangat istimewa. Kita tahu dalam 1 tahun tadi ada 12 bulan. Namun di antara 12 bulan tadi kata Allah ada 4 bulan yang sangat istimewa. Sekiranya kalau kita tak percaya, dalilnya ada. Di mana dalilnya Ustaz? Di dalam Al-Quran. Buka Quran surah At-Taubah, urutan surah yang ke-9, nomor ayat yang ke-36. Di situ Allah sampaikan kepada kita semua, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum.
Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kapan Allah menetapkan 12 bulan tadi? Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Namun perlu kita ketahui, di antara 12 bulan tadi kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat istimewa. Apa saja 4 bulan tadi Ustaz? Kalau kita baca dan kita tengok di dalam Al-Quran, 4 bulan tadi tak ada Allah jelaskan. Namun di dalam hadis Nabi sampaikan dan Nabi jelaskan kepada kita semua. Apa kata Nabi? Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat istimewa. Salah satu mutawalian, 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi terpisah, ma baina Jumadah wa Sya'ban, terpisahnya di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Muharram. Muharram tadi salah satu di antara 4 bulan yang sangat istimewa. Bukan hanya istimewa, tapi bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama di tahun Hijriah. Para sahabat Nabi, mereka sepakat bahwasanya bulan pertama di tahun Hijriah itu adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena di dalam Muharram tadi ada satu peristiwa. Peristiwa tadi bukan hanya mengorbankan harta, tapi mengorbankan jiwa dan raga. Apa peristiwanya Ustaz? Di bulan Muharram lah hijrahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas kita di bulan Muharram ini adalah memperbanyak amal-amal soleh. Karena bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa. Kata Nabi di dalam satu hadis, siapa yang beramal soleh di 4 bulan ini, maka insya Allah pahalanya tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan sebaliknya. Siapa yang bermaksiat, berbuat kesalahan di 4 bulan tadi, maka insya Allah dosanya tadi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari bersama-sama di bulan Muharram ini perbanyaklah mengerjakan amal-amal soleh. Apa saja amal soleh yang harus kita kerjakan Ustaz? Terserah. Apa yang kita sanggupi silahkan kerjakan. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan yang menjadi kewajiban kita. Di bulan Muharram ini jaga apa saja yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban yang paling utama kan sholat 5 waktu. Kalau bisa kita yang laki-laki berjamaahlah ke masjid. Karena Nabi dulu semasa hidup beliau senantiasa memerintahkan dan mengajak kepada kita yang laki-laki untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu hakada berjamaah. Namun kalau ibu sebagai perempuan terserah, mau sholat di rumah alhamdulillah, sholat ke masjid juga alhamdulillah. Maka di bulan Muharram ini yang pertama jaga yang menjadi kewajiban kita. Setelah terjaga yang menjadi kewajiban tadi, usahakanlah iringi dia dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena kata Nabi dulu di dalam satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Hadis ini terletak di dalam kitab Mukhtarul Ahadis.
Apa kata Nabi? Man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati dakhalal jannah. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi, siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, yang mau mengamalkan sunnahku, yang istiqomah dengan sunnahku, 'inda fasadi ummati, sementara banyak umat Nabi yang rusak, dakhalal jannah, jaminannya kata Nabi masuk ke dalam surga. Man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati dakhalal jannah. Siapa yang istiqomah dengan sunnah Nabi ketika banyak umat Nabi di akhir zaman sekarang yang sudah rusak, maka jaminannya kata Nabi dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Sekarang kan kita sudah berada di akhir zaman. Umat Nabi sekarang sudah banyak yang rusak. Mengaku umat Nabi tapi tak mau ke masjid. Mengaku umat Nabi tapi tak mau menjalankan syariat Nabi. Mengaku umat Nabi tapi menutup aurat tak mau. Berarti kan sudah membuktikan kita sekarang berada di akhir zaman. Karena banyak umat Nabi yang rusak. Tak mau sholat, tak mau menutup aurat. Tanda-tanda akhir zaman yang Nabi sampaikan dulu sekarang sudah banyak yang muncul. Dulu kata Nabi tanda-tanda akhir zaman di daerah Makkah sana dulu kan masih tandus. Tapi kata Nabi nanti di akhir zaman tempat yang paling mewah, yang paling kaya itu berada di Makkah. Memang terbukti. Sekarang bangunan yang terbesar, jam yang terpanjang, itu berada di kota Makkah. Pak kata Nabi, tanda akhir zaman nanti banyak ulama yang wafat. Tanda akhir zaman kata Nabi, banyak laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Bahkan kata Nabi, tanda akhir zaman nanti banyak orang yang berpakaian tapi seolah-olah tidak berpakaian. Ini kan sudah terjadi di antara kita. Tak usah jauh-jauh. Bapak Ibu perhatikanlah anak-anak gadis sekarang. Dia berpakaian tertutup tapi seolah-olah tak berpakaian. Apalagi ketika ada satu hajatan. Ini biasanya anak-anak gadis ini ketika pesta lah, mereka pakai pakaian yang disampaikan Nabi tadi. Memang pakaiannya tertutup tapi seolah-olah tak berpakaian. Yang paling susah anak gadis sekarang kan model jilbabnya itu kan jilbab kematian. Dia pakai jilbab tapi jilbab kematian. Rambutnya tertutup tapi susahnya ujung jilbabnya ini dililitkannya ke leher. Itu kan jilbab kematian. Kok bisa jilbab kematian Ustaz? Kalau sempat orang tarik ujungnya dari belakang, kiri dan kanan, itu kan mati, tercekik. Makanya dulu kami ketika pesantren kami ini berbeda dengan pesantren yang lain. Karena guru kami alhamdulillah 9 tahun di Mandailing, 10 tahun di kota Makkah. Kami sekolah dulu tak pernah pakai sepatu, tak pernah pakai celana, sampai sekarang. Kami sekolah dulu pakai jubah. Celana jeans tak pernah dipakai. Kalau sempat anak santri pakai celana jeans, buka bakar. Boleh pakai celana Ustaz? Boleh, tapi waktunya harus malam. Kalau berkeliaran siang hari, main-main di lapangan pakai celana tak boleh. Minimal pakai sarung. Jadi dulu kami sekolah pakai jubah. Pakaiannya jubah, kepala kami ini pakai serban. Serban yang bapak bawa pulang haji dan umroh itu serban. Tapi kalau ini tak serban, ini namanya rida. Hanya untuk ditempelkan di sini, dilengketkan di sini. Tapi kalau serban itu bisa bermodel-model, bisa di sini, bisa juga dililitkan kepala. Jadi dulu kiai kami itu pernah berpesan,
Kalau sekiranya tak mau pakai serban, simpan serban tadi di dalam lemari. Lebih baik tak usah pakai serban daripada serban tadi dililit-lilit di leher. Itu kan panjang, hampir 1 meter. Jadi terkadang anak-anak santri itu bermodel-model dibuatnya. Dimasukkannya ke sini, ini ditariknya ke belakang, yang sebelah kiri ditariknya ke belakang kanan. Jadi guru kami berpesan, jangan pernah pakai serban model seperti itu. Karena nanti kalau sempat ada orang yang iri dan dengki kepada kita, tariknya satu, selesai. Maka sekarang tanda akhir zaman itu sudah muncul. Banyak wanita yang berpakaian tapi seolah-olah tidak berpakaian. Maka inilah tugas kita sebagai orang tua. Kalau kira-kira masih ada anak gadis kita, bimbinglah dia, ajari dia, tunjuk ajar dia, supaya kita satu keluarga selamat dunia dan akhirat. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini kesempatan, peluang emas kepada kita. Karena kata Nabi tadi, siapa yang mau mengamalkan sunnahku dikala rusaknya umatku, jaminannya kata Nabi dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Maka usahakanlah, kalau bisa di sisa akhir hayat kita ini, perbanyaklah mengerjakan amalan-amalan sunnah, terutama di bulan Muharram. Ustaz, kalau boleh tahu di bulan Muharramnya apa saja amalan sunnah yang harus kami kerjakan? Terserah apa yang kita sanggupi. Ada enggak Ustaz amalan yang ditentukan di bulan Muharram ini? Ada, namun tak banyak. Sanggup kerjakan, tak sanggup tinggalkan. Karena ini hanya amalan sunnah. Tapi kalau bisa paksakan. Nah jaminannya tadi kata Nabi besarkan, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Amalan yang pertama apa Ustaz? Amalan yang pertama yang harus kita kerjakan di bulan Muharram ini kata Nabi, kalau bisa di bulan Muharram perbanyaklah melakukan puasa sunnah. Perbanyak melaksanakan puasa sunnah. Maksud dari kalimat perbanyak ini kalau bisa penuh 30 hari. Kalau tak bisa 15 hari. Kalau tak bisa seminggu. Kalau tak bisa 3 hari. Tak bisa 2 hari. Tak bisa minimal 1 hari. Ustaz, nampaknya saya yang sanggup cuma 3 hari saja Ustaz. Apa saja 3 hari tadi Ustaz? Hari yang pertama, laksanakanlah puasa sunnah Muharram. Tanggal berapa Ustaz? Terserah. Kalau kita bisa mengerjakan di awal bulan, kerjakan awal bulan. Tak bisa awal bulan, pertengahan bulan. Tak bisa pertengahan bulan, akhir bulan. Hari yang kedua Pak Ustaz? Hari yang kedua nanti tanggal 9 Muharram puasalah. Nama puasa sunnahnya apa Ustaz? Puasa sunnah Tasu'ah. Hari yang ketiga Pak Ustaz? Hari yang ketiga nanti puasa tanggal 10-nya. Nama puasa sunnahnya puasa sunnah Asyura. Ini kalau tak bisa penuh minimal 3 hari. Karena 1 bulan itu kan biasanya ada 30 hari. 30 hari tadi dikurangi 2, 28 hari nama puasanya puasa sunnah Muharram. Niatnya nawaitu sama Muharram sunnatan lillahi ta'ala. Kalau tanggal 9 nanti nama puasanya Tasu'ah, niatnya berbeda. Nawaitu sama Tasu'ah sunnatan lillahi ta'ala. Tanggal 10 nanti nama puasanya puasa sunnah Asyura. Niatnya berbeda dengan Tasu'ah dan Muharram tadi. Apa lapasnya Ustaz? Nawaitu shauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Maka jangan lewatkan tanggal yang penting ini. Yang paling utama nanti kalau bisa 9, 10. Karena 9, 10 kalau dikerjakan lebih bagus. Nah, tapi kalau tak bisa 9, 10-nya jangan lupa tanggal 10. Karena kata Nabi siapa yang puasa sunnah tanggal 10 Muharram, maka insya Allah
dosa kita 1 tahun yang lalu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, catat tanggalnya, bila perlu tulis di buku kan, besar-besar. Setelah ditulis di buku, lengketkan di kaca lemari kita. Karena kita ini susahnya maaf. Kita kalau mengaji terkadang masuk kanan keluar kiri. Kita kalau mengaji sering lupa, tapi kalau masalah uang tak pernah lupa. Ya bukan? Nah, ibu jangankan jutaan, 2000 saja salah tempat ibu langsung ingat. Ibu raba-raba kantong ibu kan tak nampak 2000. Ternyata tadi tinggal di tempat bawang. Uang tak pernah lupa, tapi kalau gaji sering lupa. Makanya kalau yang penting-penting tadi tulis dia. Setelah ditulis dilengketkan. Di mana tempat yang sering kita kunjungi? Biasanya kaca. Apalagi ada lemari di kamar kita kan, lemari tadi ada kacanya, maka lengketkan dia. Nanti ketika sudah lewat tanggalnya, lepas lagi. Besok ada lagi kaji penting, harinya tak lama lagi tulis supaya ingat. Makanya belajar itu sebenarnya kalau bisa sambil mendengar, sambil menulis, supaya kaji tadi bisa diulang-ulang. Kalau pada ibu yang dimuliakan Allah, usahakan di bulan Muharram ini perbanyaklah mengerjakan puasa sunnah. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua Pak Ustaz, amalan yang kedua kata ulama, kalau bisa di bulan Muharram ini perbanyaklah membaca Al-Quran. Baca Quran itu tak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Makanya dulu pernah kiai saya, guru saya menyampaikan, kalau kita yang orang awam, kalau bisa 1 hari 1 juz. Kalau dia ustadz ulama, 1 hari minimal 3 juz. Kalau dia hafiz Quran, minimal 5 juz. Kenapa berbeda Ustaz? Karena ulama dengan hafiz Quran itu berbeda. Kalau hafiz Quran tadi, dia kan sudah hafal 30 juz. Jadi kalau baca Quran itu seperti makan kacang. Tapi kalau ulama, dia pahamnya cuma di kitab, belum tentu hafal Al-Quran. Kalaupun hafal paling nanti 10 ataupun 15 juz. Sama dengan ulama-ulama Ustaz kita yang dari Mesir itu. Dari Mesir sana, lulusan dari Mesir itu belum tentu hafal 30 juz. Karena dia mondok ke Mesir sana, yang dia buat hanya pelajaran kitab. Namun sebelum dia lulus dan selesai dari sekolah yang ada di Arab sana, minimal hafal 10 juz. Makanya kalau masalah Quran ini, ulama dengan hafiz Quran berbeda. Kalau dia ulama cukup 3 juz, kalau dia hafiz Quran minimal 5 juz. Tapi kan kita bukan ulama, kita bukan hafiz Quran. Berarti kita semua ini tergolong orang-orang awam. Maka kalau orang awam tadi kalau bisa 1 hari 1 juz. Dan lagi pula 1 juz itu Bapak Ibu tak banyak. Kalau kita hitung lembarnya, 1 juz itu paling 10 lembar. Lembar itu timbal balik Bapak Ibu ya. Yang disebut dengan 1 lembar timbal balik, kiri, kanan, dan kiri. Kalau dia cuma sebelah, itu namanya 1 pojok. Tapi kalau dia sudah timbal balik, itu namanya 1 lembar. Maka biasanya Al-Quran yang seperti ini, dia 1 juz itu palingan 10 lembar. Sebenarnya kalau 1 juz 1 hari, kalau ada niat selesai. Dan lagi pula membaca 1 juz itu jangan langsung sekali duduk. Kalau sekali duduk nanti susah. Bikin metode dan cara tersendiri kita. Kalau dia 1 juz tadi 10 lembar, 10 lembar tadi bagi-bagi saja. Apalagi sholat kita kan ada 5 waktu. 10 bagi 5, 2 lembar. Subuh 2, zuhur asar 2, maghrib isya 2. Selesai 1 juz.
Dibaca selama 1 bulan, alhamdulillah khatam Al-Quran. Sebenarnya semua itu mudah kalau ada di niat. Maka kalau boleh saya saran, membaca Al-Quran itu jangan terlalu rajin-rajin kali. Biar dia sedang-sedang saja, tapi finish sampai selesai. Dan membaca Al-Quran buat metode kita sendiri. Pertama harus ada niat. Yang kedua, membaca Quran itu pasang target. Jangan asal-asalan, hari ini 3, nanti zuhur 2, jangan. Pasang target. Target kita Ustaz 2 lembar sehabis sholat, alhamdulillah. Namun pesan saya, supaya kita bisa istiqomah membaca Quran tadi, pesan saya cuma satu. Ketika membaca Quran, tolong jangan pernah hitung-hitung lembarnya. Karena nanti kalau dihitung datang setan. Bu, tebal lagi ini nampaknya. Dah selesai lah. 1 lembar kan banyak. Tutup. Masuk zuhur. Bu, nampaknya zuhur ini ibu banyak kerjaan. Nantilah didabelkan sama asar 4 lembar. Masuk asar. Bu, nanti kan Jumat. Habis asar ibu majelis nanti. Nantilah maghrib 6 lembar. Sampai dengan isya 8 lembar. Tak selesai-selesai, berhenti di tengah jalan. Sama dengan Ramadan. Saya yakin kita semua kalau di awal Ramadan rajinnya baca Quran. Terkadang ada 5 juz 1 hari selesai. Tapi pas seminggu pertama Ramadan, jangankan 5 juz, 1 juz pun tak selesai. Kenapa? Karena kita rajin di awal, terlalu bersemangat di awal sehingga pas di pertengahan habis minyak, tak sampai finish, tak sampai target kita tadi. Maka usahakanlah baca Quran itu tak usah banyak-banyak, biar dia sedang-sedang saja, tapi istiqomah sampai selesai. Tapi insya Allah nampaknya kita jamaah al-muttaqin ini orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Betul Pak, bukan? Karena saya perhatikan sering saya lewat kalau pulang tausiah, rata-rata kita yang orang tua ini maghrib tak pernah pulang. Ada yang berzikir, ada yang membaca Al-Quran. Terkadang dia lelah baca Quran, ditariknya tasbih sambil berzikir. Terkadang terlalu khusyuk zikir tadi, tak tidur dulu, tafakur namanya kan. Tak apa-apa, tidur sambil duduk itu tak batal wudhu. Kecuali tadi maaf, tempat duduk kita ini sudah terangkat. Kalau tidurnya masih tenang seperti ini tak apa-apa, terkecuali dia geser-geser ke depan kan. Jadi tempat duduk itu sudah terangkat, nah itu batal. Dan lagi pula kalau maghrib isya itu tak usahlah pulang. Apalagi kita alhamdulillah di masjid ini kan ada kajian. Minggu kedua, minggu keempat. Sebenarnya duduk di pengajian ini banyak faedahnya. Jangankan faedah, pahalanya saja besar. Makanya kata Nabi dalam satu hadis, ini hadisnya sahih. Mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi dan penyemangat kepada kita semua. Apa kata Nabi? Seseorang yang duduk di majelis ilmu, ingat, dia duduk di majelis ilmu. Yang namanya majelis ilmu kan orang ramai. Tak usah 100, 10 saja itu kan sudah ramai. Yang namanya orang ramai, sifat dan wataknya itu berbeda-beda. Maka kata Nabi, seseorang yang duduk di majelis ilmu, dia duduk di majelis ilmu, fokus tak fokus, tidur tak tidur, bersandar tak bersandar, kata Nabi pahalanya sama. Maksud sama itu bagaimana Ustaz? Kita kan orang ramai, sifatnya itu berbeda-beda. Ada kawan, dia rajin ke majelis ilmu, tapi asal dihembus kipas dengan AC, hilang kesadarannya, tertidur.
Tapi tak mengapa selagi dia duduk di majelis ilmu, yang tidur dan tak tidur tadi pahalanya sama. Berapa banyak pahalanya Ustaz? Nabi tak sebutkan berapa banyak. Cuma Nabi mengumpamakan orang yang duduk di majelis ilmu, pahalanya itu seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Ini yang menjadi pertanda tanyaan kepada kita semua. Pernah tidak Bapak Ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Jangankan 1000 Pak, kan? Tarawih saja kita tengok imamnya. Ustadz yang muntakin imamnya ada 3 ustadz. 1 imam lokal, 2 imam panggilan. 10 malam pertama jadwalnya imam lokal. 10 malam pertama saya sholat yang muntakin. 11 sampai 30 ustadz saya tak nampak lagi. Saya pindah masjid. Kenapa Bu? Karena jalan mutakin imam yang dipanggil tadi ayatnya panjang-panjang. Ini baru 11 rakaat, belum diubah menjadi 23 rakaat. Kalau sempat pengurus Ramadan tahun besok dia buat 23 rakaat, yakinilah pas 2 malam dibubarkan. Kenapa? Karena tak terbiasa. Karena kita hidup sekarang, maaf, konsep kita, Ustaz saya mau sholat, tapi kalau bisa sholatnya jangan lama-lama. Betul? Saya kepengen sholat, tapi kalau bisa sholatnya jangan lama-lama. Makanya kalau imam baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, Bapak Ibu kan senang, karena cepat selesai. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, usahakanlah perbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini manfaatnya nanti banyak. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti dari kiamat Al-Quran tadi akan datang kepada kita. Apa Ustaz kedatangannya tadi? Syafi'an li ashabi, memberi syafaat dan pertolongan kepada orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Maka usahakanlah pada intinya di bulan Muharram ini perbanyak mengerjakan amalan-amalan sunnah. Terserah apa yang kita sanggupi. Tapi kalau bisa puasa nanti Bapak Ibu jangan lewatkannya. Tanggal 9, tanggal 10. Kalau bisa ambil 1 hari puasa Muharramnya. Sekarang kan masih berada di pekan pertama. Dan insya Allah kalau tak salah tanggal 9, 10 nanti jatuhnya Kamis sama Jumat. Kalau tak salah. Karena kita kan tahun baru Hijriahnya kan saat itu malam Rabu. Maka hitungannya nanti 9-nya Kamis, 10-nya Jumat. Makanya kalau bisa jangan Jumatnya saja. Awali dia dengan Kamis, Jumat. Karena kalau puasa Kamis kita dapat sunnah Kamisnya, dapat juga puasa sunnah Tasu'anya. Dilanjutkan dengan tanggal 10 Asyura. Dan lagi pula jangan hanya ngambil Jumat, karena kurang berkah. Oke, karena kita dulu pernah dengar kalau ingin memulai puasa jangan diawali dengan hari Jumat. Nah, maka iringilah dia Kamis, Jumat. Catat tanggalnya, tak lama lagi. Besok sudah Senin, Selasa, Rabu. Maka malam Kamisnya berniatlah nawaitu shauma tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Besok tanggal 10 nawaitu shauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Kerjakan puasa. Habis puasa kalau bisa di bulan Muharram ini perbanyak membaca Al-Quran. Nanti tanggal 10 Bapak Ibu kalau bisa perbanyak amalannya. Jangan hanya puasa. Kalau bisa tanggal 10 Muharram nanti pas hari Jumat itu, kalau bisa ada rezeki, santunilah anak-anak yang yatim. Karena ini sunnah Nabi. Tanggal 10 Muharram nanti kalau bisa santuni anak yatim. Menyantuni anak yatim itu tak usah banyak-banyak. Cukup belikan nasi bungkus 1, amplopkan uang 50, datang di rumahnya, selesai. Jangan pula dipoto anak itu nanti. Ini terkadang kita susah. Akikah anak kita, ngundang anak yatim, orang ramai dipajang anak yatim 15 orang.
dipoto, selfie sana, selfie sini. Yang paling susah tak setimpal, sudah dipajang, pas dibuka amplop 15.000. Ya kalau 1 juta satu orang itu kan masih adil. Yang paling susah pas buka amplop 15.000. Maka kalau bersedekah kepada anak-anak yatim itu, apalagi kita pribadi, lebih baiklah sembunyi-sembunyi. Cuman kan kalau dia masjid, perlu dia kan supaya diketahui. Takutnya nanti dikira orang kita pengurus tak membagikan kepada anak-anak yatim. Maka usahakanlah anak yatim itu mulia di sisi Nabi. Karena kata Nabi, siapa yang mau menyantuni dan menyayangi anak yatim, nanti di dalam surga, kata Nabi, kita ini bersampingan dengan Nabi Muhammad, seperti dari tak mau terpisahkan. Maka usahakan tanggal 10 nanti, kalau punya rezeki, bersedekahlah santuni kepada anak-anak yang yatim. Tak usah banyak-banyak, pilih beberapa orang saja. Belikan nasi bungkus 1, apalagi antar kalau bisa menjelang siang, supaya sekaligus dia makan siang. Beli nasi bungkus 1, amplopkan uang 50. Kalau ada rezeki lebih 100.000. Salam dia. InsyaAllah rezeki yang kita bagikan kepada anak yatim tadi mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jangan lewatkan bulan Muharram ini. Bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Usahakan hari-hari di bulan Muharram ini isi dia dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan dan mengamalkan di dalam kehidupan kita semua, dan kita berdoa dan meminta kepada Allah mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Al-Muttaqin ini dijaga dan dilindungi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup dengan salam, seperti yang disampaikan oleh Bapak protokol kita tadi, bahwasanya saya mohon maaf habis ini izin, karena nanti habis Isya ada kajian Muharram di Kulim, lumayan jauh, lewat jalan pesantren, masuk kanan nanti sampai ke Kulim. Masjidnya Masjid Nurul Muttaqin. Habis Isya, agak jauh. Mohon maaf, mudah-mudahan di lain waktu kita dapat berjumpa, dan mudah-mudahan silaturahmi kita pada malam hari ini dapat memanjangkan umur kita dan melancarkan rezeki kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.